Gimana jadinya kalau saudara yang telah lama berpisah kembali bersatu dan mereka bahkan menjalin hubungan yang tak biasa di antaranya? Mungkin agak terlihat aneh dan nyeleneh, tapi ini yang terjadi dalam film ini. Film dengan judul Homesick yang dirilis pada tahun 2015 yang lalu akan menceritakan kisahnya. Dia bernama Charlotte, wanita muda yang memulai karirnya di bidang tari balet. Dia mengajar untuk anak-anak. Dia sangat menikmati hal tersebut. Dia juga memiliki sahabat bernama Marte. Kala itu, Marte mengadakan pesta pernikahan kecil-kecilan aja bersama sahabat dan keluarga. Ya, Charlotte sangat senang melihat sahabatnya memulai hidup yang baru. Dia berharap persahabatan mereka ini masih berjalan sampai mereka menua. Suami Marte kala itu memperlihatkan kalung spesial untuk Marte. Semua gembira melihatnya, termasuk Charlotte. Malam itu menjadi malam yang menggembirakan bagi mereka semua. Charlotte juga punya seorang kekasih bernama Doug. Namun dia akan pergi pulang kampung untuk bersekolah di sana. Doug akan kembali dalam beberapa minggu ke depan, jadi mereka berpisah untuk sementara. Charlotte kembali ke rutinitas bersama Marte yang juga ikut senam sama-sama. Setelah senam, biasanya Charlotte akan pergi ke rumah sakit menjenguk ayahnya yang terbaring sakit. Dia tidak sendirian, ada ibunya juga di sana. Sudah beberapa bulan ini, ayahnya sakit keras dan sepertinya makin hari makin lemas. Namun meskipun begitu, ibunya Charlotte tidak pasrah begitu aja. Bahkan dia melamar pekerjaan dan hasilnya diterima. Ya, hitung-hitung bisa nambah biaya hidup dan rumah sakit. Melihat kondisi ayahnya yang memprihatinkan, Charlotte inisiatif mendatangi kediaman saudara laki-lakinya yang sudah menikah dan memiliki anak. Mereka ini bersaudara tapi lama berpisah karena masalah ekonomi. Namanya adalah Henrik. Saat masih kecil, Henrik ditinggal sang ibu sendirian dan berjuang di panti asuhan. Ibunya menikah lagi dengan pria lain dan lahirlah Charlotte. Oleh sebab itu, Henrik sangat benci sama ibunya. Bahkan, dia itu sama sekali nggak mau ketemu dengannya. Meskipun begitu, Henrik itu tidak marah sama Charlotte, jadi mereka jalan-jalan ngembaliin hubungan mereka yang rusak. Ya, senyum mulai tampak di wajah mereka. Itu tandanya mereka tuh mulai terhubung kembali. Charlotte juga membawa Henrik melihat ayah tirinya di rumah sakit. Tapi ya begitu, Henrik tidak terlalu peduli. Malam itu, mereka kembali ke rumah Henrik, makan sama-sama dan Henrik membersihkan bibir Charlotte dari bekas makanan. Ya, suatu perilaku yang membuat Charlotte jadi agak gimana gitu. Perlakuan itu ternyata tidak hanya berdampak pada Charlotte, tapi juga pada Henrik. Esok harinya, Henrik mendatangi Charlotte di kediamannya dan mereka pun melakukan begituan. Ini sudah tidak waras. Saking senangnya, Charlotte memberitahukan kalau kemarin ia dan Henrik pergi ke rumah sakit sama ibunya, menjenguk sang ayah. Tapi sang ibu ternyata tidak senang akan hal tersebut. Ibunya tidak ingin Charlotte mengusik kehidupan Henrik, apalagi dia itu sudah berkeluarga. Tapi Charlotte tidak begitu peduli dengan ucapan sang ibu. Bahkan dia dan Henrik makin hari makin kayak perangko. Kala itu mereka makan bersama di sebuah restoran. Ketika Charlotte mau pakai lipstik, ada sebuah kalung keluar dari tasnya. Sepertinya kalung itu tidak asing. Jadi Henrik meminta Charlotte memakainya dan terlihat sangat cocok padanya. Setelah dari restoran, mereka kembali ke kediaman Charlotte dan ya perang dunia lagi. Semenjak sering sama Henrik, Charlotte jarang sama Marte. Namun mereka masih tetap sahabatan seperti biasa. Keesokan harinya, Charlotte dapat kabar dari ibunya kalau sang ayah telah meninggal dunia. Hari itu menjadi hari yang menyedihkan bagi Charlotte dan ibunya. Charlotte juga pergi mendatangi Henrik di kantor sambil memberitahukan kabar duka tersebut. Marte datang ke apartemen Charlotte sambil mengucapkan bela sungkawa. Mereka tidak ingin hal ini terjadi, tapi yang namanya takdir, ya mau gimana lagi. Di sela-sela itu Marte melihat seorang pria ada di kamar mandi dan sepertinya itu adalah Henrik. Ya, Henrik ternyata ada di sana. Marte langsung jadi bertanya-tanya, apa yang dilakukan Henrik di sana? Upacara pemakaman telah dilaksanakan. Kala itu semua berduka. Di sini, Marte bertanya pada Charlotte, ada hubungan apa dia dengan Henrik? Apakah hanya sebatas saudara atau mereka melakukan yang jauh dari itu? Ya, dari gestur tubuhnya, sepertinya Charlotte terlalu jauh melangkah. Marte sepertinya tahu apa yang terjadi di antara mereka. Meskipun masih dalam keadaan berduka, Charlotte masih tetap mengajar senam. Dan kala itu ibunya datang sambil berkata kalau dia tuh ingin ketemu sama Henrik. Tentu saja hal itu tidak mungkin dan agak susah. Charlotte kesal pada ibunya, kenapa dia meninggalkan Henrik saat dia masih kecil. Apakah itu bisa disebut ibu yang baik? Ya,
Memang ibunya tidak menginginkan hal itu terjadi, tapi dia tidak punya pilihan lain. Saat itu, ibunya masih berusia 19 tahun. Sudah punya Hendrik, tapi ekonomi mereka tidak mendukung dan ditinggal suami pertamanya. Semua itu murni karena keadaan. Ibunya tidak sanggup. Mendengar semua itu, Charlotte kini tahu apa yang harus ia lakukan. Dia membujuk Hendrik dan membawanya ke rumah sang ibu. Ibu mereka sangat senang akhirnya bisa ketemu dan kumpul lagi sama-sama. Apalagi itu pertama kalinya dia menggendong sang cucu. Hingga suatu ketika, Charlotte dapat kabar dari salah satu teman ibunya Marthe kalau Marthe itu sedang mengandung dan mungkin akan melahirkan seorang anak sebentar lagi. Charlotte seketika jadi agak terkejut. Tapi kenapa? Bukannya itu adalah hal yang bagus? Charlotte mendatangi Marthe yang terlihat mengemasi barang-barangnya. Ya, dia akan pindah rumah. Charlotte benar-benar akan kehilangan Marthe. Dia menyesalkan mengapa harus pindah. Seketika Marthe balik marah sambil mengatakan pada Charlotte untuk menyudahi tingkah anak kecilnya. Marthe tidak setuju kalau Charlotte menjalin hubungan sama Hendrik, karena itu adalah hubungan yang tidak sehat. Itu tidak baik dan tidak akan pernah baik. Mulai dari sini, hubungan mereka mulai retak. Belum lagi ternyata kekasihnya Charlotte kembali lebih awal. Di sana Deck dan Hendrik berkenalan satu sama lain. Ya, Deck sudah tahu kalau Hendrik itu adalah saudaranya Charlotte. Jadi ya nggak apa-apa. Tapi tetap aja Hendrik yang merasa tersaingi. Dia tidak ingin siapapun memiliki Charlotte kecuali dirinya. Malam itu mereka berdebat hebat dan berantem. Tapi ujung-ujungnya ya permantapan. Tapi Hendrik tuh orangnya egois, maunya sama yang di sini dan yang di sana. Hingga suatu malam, Deck menginap di kediaman Charlotte. Diam-diam dia mengecek HP Charlotte dan menemukan pesan yang tidak biasa di antara dia dan Hendrik. Ya, pertikaian akhirnya terjadi kembali dan akhirnya mereka putusan. Charlotte benar-benar terpuruk, kehilangan sahabat, kehilangan pacar. Hendrik egois dan akhirnya kembali sama biniknya di rumah. Namun Charlotte tidak ingin begitu terus. Dia berhenti mengajar senam dan mengambil kuliah. Dia ketemu sama teman-teman baru dan dia tidak sengaja ketemu sama Marthe di kereta. Dia berharap hubungan mereka ini baik-baik aja ke depannya. Ya, meskipun embel-embel sahabat sudah tidak ada, yang penting tidak ada dendam di antara mereka. Charlotte dan ibunya memutuskan pindah rumah. Barang-barang sudah dipersiapkan dan dipindahkan, dan mereka akan memulai hidup yang baru. Itulah tadi alur cerita film Homesick. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk tinggalkan like dan sampai jumpa lagi.